Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Nuraida dari kelas 11 TKR 3. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata pelajaran sejarah dikarenakan nilai SAS saya berada jauh dari nilai rata-rata KKM. Di sini saya akan mengulas beberapa materi yang sudah Ibu ajarkan di semester 3. Nah, kebetulan yang saya akan ulas kembali itu yaitu tentang latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Kedatangan bangsa barat ke Indonesia pada abad ke-16 menandai babak baru dalam sejarah Nusantara. Motivasi utama mereka adalah perdagangan rempah-rempah yang bernilai tinggi. Nah, jadi bangsa barat itu datang ke Indonesia untuk mengambil rempah-rempah yang ada di negara kita dan kemudian mereka jual ke beberapa negara, ke beberapa wilayah dengan harga yang tinggi, sedangkan rempah-rempah di kita itu harganya murah-murah. Namun kehadiran mereka membawa dampak yang kompleks dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. Sejarah kolonialisme di Indonesia. Yang ke-1, kedatangan Portugis. Portugis tiba di Maluku pada tahun 1512 dan membangun pos-pos perdagangan di Ternate. Yang kedua, ekspansi Belanda. Belanda secara bertahap menguasai perdagangan rempah-rempah dan menguasai seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, perjuangan kemerdekaan. Setelah Perang Dunia II, Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1945. Motif ekonomi kedatangan bangsa barat. Yang pertama, rempah-rempah. Rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada memiliki nilai tinggi di Eropa dan menjadi komoditas utama perdagangan. Nah, jadi rempah-rempah yang Indonesia itu bernilai sangat tinggi, tapi kita tidak bisa mengelolanya, sedangkan bangsa barat itu bisa mengekspor ke beberapa negara dan menjualnya dengan harga yang amat tinggi. Nah, yang kedua ada perdagangan. Bangsa barat membangun pos-pos perdagangan di Indonesia untuk mengendalikan arus perdagangan rempah-rempah. Yang ketiga, penguasaan sumber daya. Mereka juga berminat untuk menguasai sumber daya alam lainnya seperti kayu, emas, dan tembaga. Nah, dampak politik kedatangan bangsa barat. Yang pertama, pemisahan kekuasaan. Bangsa barat menerapkan sistem pemerintahan yang memisahkan kekuasaan antara penguasa kolonial dan penguasa lokal. Yang kedua, kontrol politik. Mereka berusaha mengendalikan politik dan ekonomi Indonesia untuk kepentingan mereka sendiri. Yang ketiga, konflik dan perlawanan. Kedatangan bangsa barat memicu konflik dan perlawanan dari masyarakat Indonesia yang ingin mempertahankan kemerdekaannya. Dampak-dampak sosial budaya kedatangan bangsa barat. Yang pertama, pengaruh budaya. Bangsa barat membawa pengaruh budaya seperti pakaian, bahasa, dan teknologi. Nah, pada zaman sekarang tuh banyak sekali anak-anak muda yang mengikuti pergaulan yang ada di bangsa barat, seperti rambut pirang, pakai pakaian yang terbuka, dan hal lain itu. Nah, yang kedua itu perubahan sosial. Sistem sosial dan budaya Indonesia mengalami transformasi besar akibat kolonialisme. Yang ketiga, agama dan pendidikan. Agama Kristen dan pendidikan Barat masuk ke Indonesia dan mengaruhi sistem pendidikan dan nilai-nilai masyarakat. Yang keempat, perbedaan kelas. Kolonialisme menciptakan perbedaan kelas yang tajam antara pribumi dan bangsa Barat. Nah, perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme. Yang pertama, perlawanan lokal. Perlawanan terhadap kolonialisme muncul di berbagai wilayah di Indonesia seperti Patimura, Diponegoro, dan Teuku Umar. Yang kedua, perlawanan terorganisir. Perlawanan terorganisir seperti Perang Padri dan Perang Aceh menunjukkan perlawanan yang kuat terhadap kolonialisme. Yang ketiga, pengaruh perlawanan. Perlawanan rakyat Indonesia menunjukkan semangat nasionalisme dan perlawanan terhadap penindasan. Nah, bisa teman-teman lihat peranan pergerakan nasional dalam kemerdekaan.
berperan menumbuhkan kesadaran nasional, contohnya Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Partai Nasional Indonesia. Peran mendorong persatuan, Kongres Pemuda, dan Sumpah Pemuda. Nah, yang ketiga ada mengorganisir perlawanan persiapan kemerdekaan melalui perjuangan diplomatik dan militer. Ada juga peran tokoh-tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan. Yang pertama, Soekarno atau Soekarno. Nah, pemimpin nasionalis yang karismatik dan inspiratif memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, Muhammad Hatta atau Mohatta. Wawasan dan strategi diplomatiknya berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan. Yang ketiga, Sultan Syahrir, pendiri Partai Sosialis Indonesia dan tokoh penting dalam pemerintah awal Indonesia. Dari tiga tokoh ini, mereka itu memiliki beberapa karismatik yang berbeda dan itu sangat penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nah, makna perjuangan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yaitu warisan sejarah. Perjuangan kemerdekaan merupakan warisan sejarah yang penting bagi bangsa Indonesia. Warisan sejarah itu kan kita lahir di saat Indonesia sudah merdeka. Nah, sejarah itu kita ketahui dari orang-orang yang lebih dulu lahir ke dunia dan menyaksikan beberapa perang lah, sedang penindasan bagi rakyat Indonesia oleh bangsa Jepang, bangsa Belanda. Nah, jadi kita tahu dari mereka dan kita juga mempelajari sejarah itu untuk mengetahui tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia, perjuangan para pahlawan dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu kesatuan dan persatuan. Perjuangan kemerdekaan mempersatukan bangsa Indonesia dan memperkuat rasa nasionalisme. Nah, jadi kesatuan dan persatuan itu untuk supaya kita mempunyai rasa kesatuan, mempunyai persatuan, rasa kesatuan, supaya kita tidak, meskipun kita berbeda agama, berbeda budaya, tapi kita tetap satu tujuan, yaitu Indonesia merdeka. Nah, yang ketiga, kemajuan dan kesejahteraan. Perjuangan kemerdekaan membawa bangsa Indonesia menuju kemajuan dan kesejahteraan. Nah, perjuangan kemerdekaan itu, bayangin aja kalau negara kita gak merdeka itu gak bakal maju. Sedangkan sekarang kita menikmati negara kita yang sudah merdeka. Kita hanya terus untuk memperjuangkan Indonesia, untuk mempertahankan tanah air, sedangkan para pahlawan yang dulu gugur untuk memerdekakan Indonesia itu mereka sangat berperan penting, sangat berguna lah untuk Indonesia. Sedangkan kita menikmati kemerdekaannya, jadi kita itu harus cinta tanah air, cinta para pahlawan. Sekian video yang bisa saya buat, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata, ada penyampaian dan pelafalan kata yang kurang jelas dikarenakan diri saya yang amat grogi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada guru pengajar, yaitu khususnya guru mata pelajaran sejarah yang terhormat Ibu Rini Rahmawati SPDI. Sebelumnya Ibu, mohon maaf, video ini Santi buat untuk memenuhi tugas Santi karena nilai SAS Santi kurang dari KKM. Ibu suruh sih harus tidak melihat buku ya Bu, tetapi Santi buku. Mohon maaf karena otak Santi yang lemot, sadar diri. Dan cukup sekian, semoga Ibu bisa menerima video ini. Allahumma fiqil aqami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.